Sekarang sudah ada Pak recording Sudah. Pak. Sudah Pak, sudah ya. Ya. Ini. Nggak bisa. Sudah rekam, oke? Sudah? Oke, sudah oke Pak. Pak Oke. Mafi udah? Sudah Pak, oke. Sudah ya, baik. Saya kalau gitu saya lanjutkan. Oke. Baik, nah pendahuluan untuk permintaan ini saya ulangi seperti minggu lalu. Permintaan itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam Ekman, ekonomi manajerial. Karena ini merupakan sebuah penciptaan dan kelangsungan serta profitnya sebuah perusahaan. Jadi permintaan salah satu hal yang tidak bisa tidak yang harus kita jelaskan. Yang kemudian nanti ada juga soal produksi sebagai sebuah proses. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi permintaan terhadap konsumen itu ada beberapa variabel. Antara lain adalah harga atau price dari komoditas tersebut ya. Atau bisa juga dibuat sebagai sebuah tarif ya. Harga atau komoditas atau tarif sebuah produk barang dan jasa. Yang kedua adalah pendapatan konsumen, itu juga berpengaruh terhadap permintaan. Yang ketiga adalah harga dari barang yang berhubungan, yang biasanya berkorelasi dengan barang-barang substitusi atau komplement. Artinya apa? Ada sebuah produk, biasanya itu dipengaruhi oleh faktor substitusi atau komplementer yang bisa menggantikan barang yang utama itu. Nah, kemudian yang keempat, yang mempengaruhi permintaan adalah selera. Selera konsumen yang saya katakan tadi dalam penjelasan di WA, ini selera itu sangat tidak terbatas. Ini salah satu yang membuat kemudian di dalam proses input, proses dan proses output dan outcome itu menjadi sebuah hal yang kemudian jadi penting dalam ekonomi manajerial. Tadi saya katakan di dalam kuliah SDM kemarin memang kita banyak bicara soal sumber daya ya, sumber daya yang terbatas. Sedangkan pada proses output dan outcome itu menjadi persoalan kemudian adalah pada tahap di selera. Selera itu ya tidak ada batas karena terus dia akan berkembang tuntutan yang unlimited ya. Dan yang kelima, banyak lagi faktor-faktor lain. Nanti seumpamanya begini, seumpamanya kita lihat di dalam faktor permintaan di dalam industri rumah sakit, kira-kira coba ya, saya ulangi sekali lagi, di situ ada komoditas, ada harga dari komoditas itu, kemudian pendapatan customer atau pasien itu berpengaruh terhadap permintaan. Yang ketiga, adakah sesuatu yang bisa disubstitusikan atau menjadi komplementer? Kemudian selera daripada customer konsumen. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa tambahkan kalau ada yang kelima ya. Memang pelayanan medis sekarang kan juga banyak sekali variannya. Banyak negara juga memberikan sesuatu yang berbeda. Kita ambil contoh aja, Indonesia kan pelayanan dari segi medis itu kan sedikit agak berbeda kalau kita melihat dengan bagaimana dengan pelayanan di Malaysia misalnya, di Johor dan sebagainya. Oke. Yang berikutnya adalah di atas itu ada permintaan individual. Bapak Ibu saudara-saudara, nanti saya akan bicara soal permintaan itu ada dua. Ada permintaan yang bersifat individual, ada yang permintaan bersifat pasar. Jadi nanti ada rumus. Jadi ada permintaan individu itu menjadi, ketika dia menjadi diakumulasikan, ditambahkan, maka dia menjadi sebuah permintaan pasar. Nah, permintaan itu timbul karena, ini faktornya, adanya keinginan konsumen dan diikuti oleh kemampuannya. Atau dalam bahasa lain, ada hasrat dan ada keinginan yang didukung oleh faktor pendapatan untuk membeli sebuah komoditas, bisa berupa barang dan atau jasa. Itu kira-kira permintaan individual terhadap komoditas tertentu.
Kemudian teori tentang permintaan. Saya ingin jelaskan pada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya di pertemuan kita yang di awal-awal ini lebih banyak kita bicara soal teori-teori. Maka tadi diskusi sebelum kita mulai dengan Mbak Mary tadi dan Mbak Tri tadi, sebenarnya di sini masih sedikit kita menggunakan formulasi-formulasi yang membuat kadang-kadang kita grogi sendiri gitu ya. Tapi tidak bisa dihindari bahwa kita memang akan bicara soal rumus-rumus, formulasi-formulasi yang lebih kepada hanya memasukkan beberapa variabel dalam rumus-rumus itu. Jadi tidak bisa tidak kita harus bicara soal itu. Seperti minggu lalu kita bicara soal grafik, tabel, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi saya ingin tegaskan bahwa di dalam pertemuan kita awal-awal ini sebenarnya kita banyak bicara soal teori-teori aja. Teori-teori, prinsip-prinsip, dan lain sebagainya. Dan nilai dan sebagainya. Kemudian, teori permintaan konsumen itu adalah jumlah komoditas yang diminta merupakan suatu fungsi. Nah, jadi ada fungsi begini. Fungsinya industri, nah ini kalau kita ambil contoh dengan kalimat ini, kalau fungsi industri adalah dia membeli sumber daya. Ya. Industri membayar tenaga kerja, industri membeli listrik, lahan, dan seterusnya. Maka dia menjadi fungsi. Fungsi sebuah industri dalam soal konteks sumber daya, industri menjadi fungsi untuk sumber-sumber daya. Nah, jadi jumlah komoditas tadi yang diminta merupakan suatu fungsi yang bergantung pada harga atau pada suatu tarif komoditas tersebut. Pendapatan, kok ada upgrade, running of time. Oke, harga komoditas yang berhubungan dengan komplementer atau substitusi dari selera konsumen. Kira-kira kalau komplementer ini dalam Bapak Ibu, ini sebenarnya kan dalam bahasa ekonomi yang tingkat dasar ya, itu sesuatu barang yang bisa digantikan oleh sesuatu. Itu namanya komplementer atau bisa disubstitusi. Misalnya sekarang faktor listrik ya, listrik itu kalau sekarang ini kan kita banyak bergantung kepada fosil ya. Tapi kalau dia mahal, ketika dia tidak tergantikan, maka listrik fosil itu mahal. Nah, kemudian dia akan menjadi variabel yang bisa berubah, lebih murah ketika dia ada faktor yang bisa menggantikan peran itu. Misalnya sekarang ada nuklir, ya ada energi solar. Yang terbaru sekarang kan litium, ya itu sekarang bisa membangkitkan sebagai pengganti untuk energi listrik. Bisa Bapak Ibu bayangkan nanti ke suatu waktu ke depan dengan sebuah baterai kita bisa menggerakkan itu beribu tahun lamanya. Coba. Sehingga kalau itu terjadi nanti faktor komplement substitusi kemudian listrik yang fosil tadi jadi nggak ada nilainya. Gitu ya. Oke. Kang Kosasi nanti, Kang Robi nanti ingatkan saya ya. Ini sambil ngomong nanti jangan keterusan saya ini. Kang Robi ya. Iya, Pak. Ya, ingatkan. Ya. Baik. Nah, ini sekarang saya sudah sampai di dalam penjelasan. Nah, seperti saya katakan pada awal tadi, sekarang kita masuk di formulasi. Ini dia. Nah, fungsi permintaan individual itu adalah, ini rumus. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa kita tidak bisa menghindari rumus. Rumus ini adalah sebuah formulasi yang nggak perlu kita buktikan. Itu kita sebut sebagai sebuah postulat ya. Memang sudah demikian dia adanya. Rumus ini adalah sudah seperti itu. Fungsi permintaan terhadap individual itu rumus untuk fungsi permintaan individu. Nanti ada lagi rumus tentang permintaan terhadap pasar. Ya, tadi saya katakan dalam rumus itu ada fungsi permintaan individu 1, individu 2, individu 3 itu kan selalu berubah-ubah. Nah, kemudian kapan dia menjadi sebuah permintaan pasar? Rumusnya, postulasinya adalah ketika permintaan individu 1, individu 2, individu 3, kemudian diakumulasikan semua, itu menjadi sebuah permintaan pasar. Rumusnya adalah QDX, sama dengan fungsi, itu Bapak Ibu bisa lihat, fungsi P, itu adalah harga atau price dari sebuah komoditi tertentu, X, kemudian koma, jadi fungsi daripada harga, fungsi daripada income,
atau pendapatan konsumen. Kemudian fungsi daripada PY, komoditas yang berhubungan dengan yang disubsidi tadi. Itu menjadi sebuah fungsi dari QDX. Kemudian T besar itu menjadi selera konsumen. Dengan demikian maka fungsi permintaan adalah dipengaruhi oleh komoditas itu. Nah, dalam sebuah rumusan, kalau Bapak Ibu sudah bisa lihat, diringkaskan dengan kalimat. Itu dia, kalau kita mengkalimatkan formulasi tadi, QDX sama dengan fungsi PX, Y, I, PY, T, itu kalau dibahasakan begini. Permintaan konsumen dipostulatkan. Ya, apa arti kata postulat? Postulat ini sebuah kesepakatan yang nggak perlu dibuktikan. Nah, ini saya yang sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ada di diaspora ini, negara-negara luar. Indonesia sekarang ada persoalan, ini Kang Robi tahu, ada persoalan HIP. Ada hubungan ya gitu ya Kang Robi. Ini karena tidak ada satu kesepakatan tentang definisi itu. Ya, saya sedikit agak keluar. Sehingga postulat itu menjadi sebuah kesepakatan tentang sebuah arti ya, itu postulat. Jadi kita mempostulasikan bahwa kuantitas komoditas ya, itu di dalam kalimatnya, bahasa yang di atas tadi, sekali lagi saya ulangi, rumus yang di atas kalau dibahasakan dengan kalimat, maka kalimatnya begini. Kuantitas komoditas yang diminta persatuan waktu, itu ada persatuan waktu, akan meningkat jika harga berkurang. Harga berkurang, pendapatan konsumen meningkat ya, coba ya, itu hubungannya kira-kira ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, postulatnya begini. Teori permintaan konsumen mempostulatkan bahwa kuantitas komoditi yang diminta per satu periode waktu tertentu meningkat jika itu tadi fungsi tadi, harganya berkurang, kemudian pendapatan konsumen atau calon konsumen itu meningkat, adanya kenaikan dalam harga barang substitusi dan penurunan harga barang komplementari kalau ada faktor-faktor yang bisa menggantikan, serta dengan peningkatan selera terhadap komoditas yang sedang kita diskusikan. Itu kira-kira terjemahan dari rumus yang di atas. Jadi memudahkan membaca formulasi yang di atas itu. Saya lanjutkan. Saya kira ini tidak ada izin sesuatu. sebentar Pak, sudah azan Ya, maghrib. kita cukup sebentar ya. Kita mulai jam 6 lewat Kang Robi. 10 bisa Pak? Jam 6 lewat 10. Sekarang jam 6. Sekarang jam 6 kurang 5. Jam 6 kurang 5 sekarang, Pak. Jadi nanti jam Jadi 6 6 lebih 10. Cukup 15 menit ya, Kang Robi ya. Cukup ya Pak. Ya, siap, Pak. Siap. Ya, bisa Nggak usah dimatiin ya, nggak usah dimatiin ya. Videonya aja Pak dimatikan Pak. Apanya? Recording videonya aja yang dimatikan. Recordingnya ya. Biar jangan. Ya. Oke, nanti susah lagi masuknya. Sampai dulu ya Pak. Ya, siap. Makasih ya, Silakan, Pak Robi. Selamat, silakan.